Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa ballaghana bil habibil karim. Wa nahnu ala zalihi syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang soleh-solehah, mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang telah dinikmati oleh kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh nikmat ini terus kita syukuri dan syukuri sehingga kita mudah-mudahan nanti menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti, di akhir nanti, Allah golongkan hanya dua. Hamba yang bersyukur dan hamba yang kufur. Hamba yang bersyukur dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya hamba yang kufur dimasukkan ke neraka Jahannam. Na'udzubillah. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal 28 April 2020 atau bertepatan dengan hari Selasa tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah. Kita lanjutkan lagi ngaji bareng kita, ngaji kitab Lubabul Hadis, yaitu sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkan, diutarakannya kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu. Sudah lama, 1441 tahun yang lalu. Dan hari ini kita akan bacakan lagi sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membaca bab ketiga, yaitu fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menerangkan fadilah kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tiada satu hamba pun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim maka terleburlah setan penggoda kita seperti meleburnya timah di atas bara api. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdi yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitan kama yadhubu rasasu 'alan nari." Tidak ada seorang hamba pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membaca Bismillahirrahmanirrahim
dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kecuali meleburlah syaitan penggoda kita seperti terleburnya timah di atas bara api. Meleburnya di atas. Jadi dengan membaca satu kali saja Bismillahirrahmanirrahim, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka terlebutlah penggoda kita yaitu syaitan. Alhamdulillah. Selanjutnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat Harubiyin, pencatat hamba-hamba yang mulia, supaya dicatat 400 kebaikan siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdi yaqulu Bismillahirrahmanirrahim ila amara Allah ta'ala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwanihi arba'ati mi'atin hasanatin. Tidak ada seorang pun yang berucap, yang berzikir Bismillahirrahmanirrahim, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Harubiyin, pencatat yang mulia-mulia, ayyaktubu fi dinihi, di buku catatannya, untuk dicatat di buku catatan hamba, yaitu yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, arba'ati mi'atin hasanah, 400 kebaikan. Alhamdulillah. Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aturuhu ya Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim terleburlah dosa kita hingga sampai hijarah, sampai akun. Dosa-dosa kecil akan terlebur. Seperti disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min junubihi zarratun. Siapa saja yang membaca, yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali saja, maka dia terleburlah dosa-dosa kecilnya hingga sampai yang terkecil dosanya. Alhamdulillah. Itulah kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa memulai pekerjaan kita, apapun amalan kita yang berbuat soleh, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, siapa saja yang menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan mengaguan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berniat mengaguan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu dan yang akan datang. Seperti sabdakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kataba Bismillahirrahmanirrahim fajawada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Siapa saja orang yang menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan niat di hatinya mengaguan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu dan yang akan datang. Alhamdulillah. Jadi hanya menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan takjiman untuk mengaguan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
Kemudian kalau kalian juga menulis Bismillahirrahmanirrahim, panjangkan Ar-Rahmannya. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kataba ahadukum Bismillahirrahmanirrahim, falyamudda Ar-Rahman." Siapa saja yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, panjangkanlah Ar-Rahman. Penulisan Ar-Rahmannya dipanjang. Alhamdulillah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah penghiasi Al-Qur'anul Karim. Seperti disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi langit dengan begitu banyak bintang-bintang. Jadi Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Jadi indah langitnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa zayyanal malaikata bi Jibril. Allah menghiaskan para malaikat semuanya dengan diciptakannya malaikat Jibril alaihi salam. Selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan, wa zayyanal jannata bil huri wal qusus. Dan Allah menghiasi surga dengan bidadari dan gedung-gedung. Nanti kalau kita dimasukkan dalam surga, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terlihat nanti banyak bidadari dan gedung-gedung. Itulah yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya sabdanya, wa zayyanal anbiya'i bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menghiasi para nabi-nabi dengan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana ayyam bi yaumil jum'ah. Allah menghiasi hari-harinya dari Ahad, Isnin, Selasa. Itu dihiasi semuanya hari-hari dengan hari Jum'ah Barakah. Kemudian wa zayyana al-laili bilailatil qadri. Allah menghiasi malam-malamnya dengan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa zayyana kutuba bil Qur'an. Allah menghiasi kitab-kitab yang diturunkannya dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah merupakannya di dalam bulan Ramadan Al-Quran. Selanjutnya, wa zayyana al-Quran bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menghiasi Al-Quran yang mulia itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi di dalam Al-Quran pasti dimulai surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat, yaitu surat Baqarah, surat Taubat, tidak ada Bismillahnya. Dan Allah simpan Bismillahnya di surat yang lain, yaitu Alhamdulillah. Jadi genap semuanya. Surahnya ada 114 ayat, 140 surat, dan Bismillah juga ada 114. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menghiasi Al-Quran ini dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabatnya pada saat itu, dan sekarang saya sampaikan dengan lisan ini, bahwa siapa saja yang berkata, yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mencatat namanya termasuk hamba-hamba yang baik dan terbebas dari sifat-sifat kufur dan sifat-sifat kemunafikan. Seperti disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa bari'a minal kufri wan nifaqi. Siapa saja, kata Rasulullah SAW, yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka akan dicatat namanya termasuk hamba-hamba yang baik dan akan terbebas dari sifat-sifat kekufuran dan sifat-sifat kemunafikan. Alhamdulillah. Jadi hanya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita akan termasuk hamba-hamba yang catat, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang terbebas dari sifat kemunafikan dan sifat-sifat kekufuran. Alhamdulillah. Selanjutnya, sabda Kanjeng Muhammad SAW yang ke-8 mengatakan bahwa siapa saja yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Seperti sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu, dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah telah mengajarkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, siapa saja orang yang ketika berdiri mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, maka dia akan terbebas dari penggunjingan manusia. Orang yang membacanya terbebas dari tidak digunjing, tidak dibicarakan orang lain, karena Allah yang akan memberitakan malaikatnya untuk menahan orang-orang yang membicarakan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum faqulu Bismillahirrahmanirrahim. Apabila berdiri kalian, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fa innan nasa idza tabukum yamna'u malaku an adzalika. Maka sesungguhnya orang yang membaca itu tidak akan, ketika ada orang yang mengunjingnya, orang yang akan menggibahnya, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada malaikat yang menahan supaya tidak membicarakan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda di hadis yang ke-10 ini, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa inna man fa'ala zalika wa qallallahu bihi malakan yamnahum minal ghibati hatta la yagtabukum. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kalian duduk di majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, di masjid,
dimanapun tempat ilmu, fayaqulu, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita duduk di masjid ilmu, di masjid, di madrasah, dimanapun tempat majelis ilmu, bacalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya baca juga wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baca itu dan duduk dan diakhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fa inna man fa'ala zalika, siapa saja orang yang mengerjakan itu, waqalallahu bihi malakan, maka Allah akan memberikan seorang malaikat yang anhum minal ghibah, untuk menahan malaikat itu berbuat gibah padanya, pada orang yang membacanya, la yaktabukum, sehingga orang yang akan membicarakan tidak jadi menggunjing kita, tidak jadi membicarakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang Bismillahirrahmanirrahim di bab yang ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh-solehah, yang insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan mengerjakan amal soleh. Kerja apapun kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan mengamalkan perintah Rasulullah SAW ini, khususnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan ridho kepada kita. Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu saja Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin dunia akhirat apabila ada kesalahan. Dan tutup kaji kita dengan baca doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal amru minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله.
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك